Perkenalkan, saya Syifa Wardiana Hakim dengan 1983202 dari PTI 2A. Ini saya akan menjelaskan migrasi pendaftaran sekolah berbasis teknologi informasi dengan Sisfokol PPDB. Ini saya mengambil kasus dari SMA Darul Ihsan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sistem Teknologi Terintegrasi yang diampu oleh Bu Husnul Bariah, Eskom MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu migrasi. Migrasi memiliki arti perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Migrasi sistem merupakan sistem operasional yang sedang berlaku saat itu yang harus diubah ke lingkungan sistem operasional yang baru, atau dalam kasus ini, perpindahan pendaftaran peserta didik dari yang awalnya menggunakan sistem manual menjadi online, yaitu dengan menggunakan Sisfokol. Sisfokol sendiri merupakan sebuah aplikasi karya Bapak Agus Muhajir untuk sistem informasi manajemen sekolah yang dilisensikan secara open source, sehingga kita bisa menggunakan aplikasi ini secara free. Langsung saja, pertama-tama kita harus mendownload terlebih dahulu file Sisfokol PPDB-nya. Pastikan juga telah ada sebuah web server, dan di sini saya menggunakan XAMPP. Nah, file ini kita unzip dulu, lalu setelah itu folder ini kita kopikan ke folder htdocs yang ada di XAMPP. Sini. Saya kopikan di sini, saya sudah mengkopikannya dan mengubah namanya menjadi ppdb SMAku. Lalu kita harus membuat juga database. Yang pertama-tama jalankan dulu ini XAMPP-nya, Apache dan MySQL-nya di start. Lalu kita buka web dari localhost phpMyAdmin. Setelah itu kita buat database baru, masukkan nama database-nya dan ininya yang UTF-8 General CI. Ini kita buat, saya sudah buat. Lalu selanjutnya kita import file .sql-nya yang ada di htdocs ini. Lalu PDB-SU. Nah, lalu open, dan setelah itu kita kirim. Sudah mengirimnya, lewat saja. Setelah itu, setelah file SQL-nya berhasil diimport, kita buka kembali folder htdocs tadi, folder ppdb Sisfokol ppdb-nya, lalu buka di folder ini, buka yang config.php. Nah, di sini yang ini biar rapih. Name-nya kita tulis localhost, database-nya yang tadi sesuaikan dengan nama database yang sudah dibuat. Username-nya kita buat root, password-nya dikosongkan. Lalu untuk alamatnya kita samakan dengan nama folder dari Sisfokol PPDB yang sudah kita kopikan di htdocs. Lalu simpan. Selanjutnya kita buka di sini, klik localhost PDB, lalu enter.
Ini merupakan tampilan dari Siswokol PPDB. Di sini ada menu, ada beranda yang halaman depannya, daya tampung, berisi daya tampung siswa di sekolah tersebut. Ada daftar sekarang untuk mendaftarkan diri menjadi peserta didik baru. Lalu ada verifikasi, ada form login, hasil seleksi, dan hubungi kami. Sama untuk daya tampung. Di sini daya tampungnya ada 1000 siswa dan calon yang sudah mendaftar ada 3. Di sini misalnya kita akan sebagai siswa, jadi kita akan mendaftar. Ini kita akan pura-pura menjadi peserta didik baru yang akan mendaftar di SMA Darul Ihsan. Di sini kita akan memilih jalur, misalnya jalur reguler, data diri, sekolah asal, misal dari SMPN 1 Garut. Jenis kelamin perempuan, alamat Bunci Bodas, dan SN-nya kita ngarang aja. Lalu agamanya pilih, nomor teleponnya juga ngarang saja. Namanya misal Putri, status anak kandung, email salprincess@gmail.com, tempat lahir Garut, anak kedua, tanggal lahirnya ini aja, nama ayah Raja, nama ibu misal Ratu, alamat Bodas. Kerjaan ayah usaha, misal ibu rumah tangga, telepon juga asal aja. Kita masukkan juga file image ukuran 4x6, misal ini aja. Kita kirim formulirnya. Nah, setelah itu kita berhasil melakukan pendaftaran dan diberi username serta password. Lalu di sini ada catatan, silahkan lanjut verifikasi pembayaran agar login calon bisa digunakan. Maka kita akan verifikasi ini. Kita buka saja di tab baru. Ini tampilan verifikasi pendaftar. Di sini kita harus memasukkan username, password, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, dan file bukti pembayaran sekolah kita. Di sini kita copy saja ke sini. Passwordnya juga. Kita masukkan jumlah bayar, misal 2 juta. Tanggal bayarnya sekarang. Lalu file image ditransfer. Kita pilih mana aja. Dan setelah itu kita kirim verifikasinya. Nah, di tampilan sesudah kita mengirim verifikasi, maka kita disuruh untuk menghubungi panitia agar bukti transfer kita bisa segera dicek oleh panitia dan melanjutkan proses login. Artinya jika kita belum
diverifikasi oleh panitia, maka kita belum bisa melakukan login. Ya, kita coba saja login dengan username yang tadi. Dan passwordnya dan lanjut. Nah, localhost menyatakan login calon belum aktif. Silahkan lakukan verifikasi pembayaran terlebih dahulu. Kita harus menunggu dulu panitia memverifikasi pendaftaran kita agar kita bisa login sebagai calon peserta didik. Dan setelah kita login, kita bisa lihat hasil seleksinya. Meskipun sekarang memang belum bisa karena katanya proses pendaftarannya masih berlangsung. Lalu kita lihat daya tampungnya. Apakah kita memang sudah terdaftar? Nah, di sini calonnya sudah ada 6. Dan 33%-nya belum verifikasi. Nah, kita tadi mendaftar sebagai putri. Di sini sudah ada tanggal pendaftaran, NISN, namanya, dan sekolah asal. Nah, dalam aplikasi ini pada dasarnya memudahkan dalam mengolah data, mulai dari calon siswa dan para petugas lainnya dalam mengumpulkan data, pendataan nilai, sampai dengan penyajiannya dalam bentuk laporan-laporan calon yang diterima. Dengan aplikasi online ini lebih memudahkan daripada dengan menggunakan metode atau sistem manual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.